Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua boleh dalam keadaan sehat dan baik. Saudara-saudara sekalian, anak muda, anak-anak kita sekalian semoga juga berada dalam keadaan sehat dan baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita boleh kembali bertemu pada hari Kamis. Walau hanya bertemu melalui internet, melalui online, tetapi kita percaya bahwa Allah tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Dan pada saat ini pun, walaupun berkumpul hanya melalui media online ini, kita percaya bahwa Allah hadir di tempat kita, Allah menyertai kita selama kita akan mengenakan pemahaman Alkitab. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada minggu yang lalu adalah bertahan dalam penantian. Maksud saya ini adalah tema kita yang telah dihotbahkan oleh Penatua Murianto pada minggu yang lalu. Dan seperti kebiasaan kita bahwa kita akan mendiskusikan tema ini supaya apa yang telah dihotbahkan kemarin juga semakin lagi membawa pengertian kepada kita ketika kita saling berbagi pemikiran, berbagi pengalaman yang sudah kita alami bersama Tuhan. Saya sungguh berharap bahwa pemahaman Alkitab kali ini juga boleh kita nikmati bersama-sama sehingga kita semua boleh mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan oleh karena waktu-waktu ini, terpujilah Allah kita yang begitu baik, yang telah memelihara kita, yang terus memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita mulai pemahaman Alkitab kita pada saat hari ini. Tetapi sebelum saya ajak kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena kedaulatan-Mu ya Tuhan, Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau juga yang telah menjadi pelindung kami. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kami untuk mendalami sebagian kecil lagi daripada firman Tuhan. Kami tahu firman itu adalah kekuatan Allah, sehingga firman ini kiranya boleh hidup dan juga boleh kami hidup di dalamnya, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh pada firman Tuhan, menjadi anak-anak yang berjalan di jalan-jalan Tuhan. Sungguh Tuhan, waktu yang baik ini kami serahkan kepadamu, supaya Engkau berkuasa atas kami, supaya kami semuanya boleh memperoleh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk PA saat ini adalah bertahan dalam penantian, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya atau kita mungkin mengalami bahwa satu hal yang paling menjemukan adalah proses menanti. Menanti itu bukan proses yang mudah. Apalagi kalau proses menanti itu tidak jelas. Proses menanti itu kita tidak tahu kapan akan selesai penantiannya. Kita mungkin berbicara dengan hal yang sama mengenai penantian para rasul.
Dalam Kisah Rasul 12 ayat 14, dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14 kita jelas sekali membaca bahwa di dalam penantian akan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan, para rasul itu berkumpul, berdoa sehati untuk berdoa bersama-sama. Jadi mereka menanti dengan terus berkumpul, dengan terus bersekutu dan berdoa. Sekarang ini kita sedang juga dalam penantian, tetapi kita tidak sedang menantikan Roh Kudus karena kita percaya kita semua telah menerima Roh Kudus. Yang sedang kita nantikan sekarang ini adalah Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah juga kita merasa bosan ketika menanti untuk dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Atau mungkin malah kita belum siap untuk dijemput? Atau hal-hal lain? Berdasarkan khotbah yang sudah dikhotbahkan oleh Penatua Murianto minggu yang lalu, dan berdasarkan ayat-ayat ini, serta sedikit perenungan, saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan hal-hal yang berikut ini. Bertekun dalam penantian. Yang menjadi persoalan mungkin bukan soal penantiannya, tetapi apakah yang kita lakukan selama proses menanti. Sehingga ketika kita nanti dijemput, kita semua boleh berkata, saya siap untuk dijemput. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua untuk bersama-sama mendiskusikan hal ini dengan 3 buah pertanyaan. Selama proses penantian, bagaimanakah sikap kita? Selama proses penantian, bagaimanakah sikap kita? Apakah ada tugas kita yang perlu kita laksanakan selama proses menanti ini? Dan yang ketiga adalah, adakah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi selama proses penantian? Saya ingin tidak berpanjang lebar lagi supaya kita bisa segera mendiskusikannya. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak muda boleh ikut serta bergabung di dalam WA grup kita supaya kita mendiskusikan hal ini bersama-sama. Saya berdoa supaya kita semua boleh mendapatkan pengertian dan berkat yang berasal daripada Allah melalui pemahaman Alkitab kita malam hari ini. Bapak Ibu, waktu ini waktu kita untuk berdiskusi. Terima kasih. Shalom.